Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Ramadan ingin mempresentasikan tentang nuzulul Quran dan asbabun nuzul. Patut kita ketahui banyak sekali manfaat untuk kita ketahui tentang nuzulul Quran dan asbabun nuzul, terutama dalam mengenal lebih dalam dari apa ayat Al-Quran yang sudah kita hafal maupun yang belum kita hafal. Maka dari itu, marilah kita melihat apa isi presentasi yang ada di dalam. Baik, ke slide berikutnya. Kita di sini disajikan untuk melihat atau mengetahui makna atau pengertian daripada nuzulul Quran dan asbabun nuzul. Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk pertama kalinya. Peristiwa ini terjadi pada malam ke-17 di bulan Ramadan pada tempat di Gua Hira. Al-Quran yang 30 juz itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap. Baik. Kemudian pengertian asbabun nuzul adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Asbabun nuzul merupakan bahan sejarah yang penting untuk memahami konteks turunnya Al-Quran dan mentafsirkan maknanya. Tujuan dari memahami kedua konsep ini yaitu mengetahui latar belakang, hikmah yang dapat kita ambil dan makna yang terkandung di dalamnya. Baik, ketika kita mengetahui kedua sebab ini, maka kita akan memahami lebih mendalami ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita tilawah, kita menghafal, dan ketika kita menghafal akan lebih mudah ketika kita mengetahui sebab-sebab atau proses turunnya Al-Quran, maka kita akan lebih mencintai Al-Quran tersebut. Baik, ke slide berikutnya. Patut kita ketahui juga, setelah pengertian yang tadi saya bacakan kita ketahui, kita dalami, patut kita ketahui, yang harus kita ketahui latar belakang daripada nuzulul Quran. Dilatar belakangi dengan kondisi masyarakat Arab pra-Islam bertentuan turun secara bertahap dan tujuan utamanya sebagai pedoman hidup umat Islam. Jadi ketika Al-Quran itu turun, tidak langsung turun kepada Nabi Muhammad secara utuh. Caranya bagaimana? Caranya bertahap artinya ayat per ayat, ada surat per surat. Kenapa? Karena ketika turun secara 30 juz langsung, maka umat tidak akan sanggup, dan melihat juga kondisi pada saat itu bangsa Arab yang belum terbiasa dengan apa yang ada di kandungan Al-Quran tersebut. Hikmahnya secara bertahap seperti itu. Lanjut ke slide berikutnya, di mana di sini dijelaskan proses turunnya Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran tidak langsung kepada Nabi Muhammad terus ke masyarakat,
Tidak, akan tetapi di mana? Dari Lauhil Mahfuz secara bertahap ke Baitul Izza, secara bertahap melalui malaikat Jibril, kemudian kepada Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Alasannya untuk memudahkan masyarakat dalam pemahaman mendalami Al-Quran dan menerapkan apa yang telah diturunkan. Misalnya ayat tentang riba, tidak, awalnya riba itu tidak diharamkan, kemudian ujung-ujungnya di ayat berikutnya diharamkan, seperti itu. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Kemudian di slide berikutnya kita akan membahas tentang pengertian dan pentingnya memahami konteks ayat atau asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Dengan memahami asbabun nuzul, membantu memahami konteks ayat, menafsirkan makna dengan benar, dan relevansi ayat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Lanjut, slide berikutnya memberikan contoh asbabun nuzul dalam Al-Quran. Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sebab turunnya ayat Al-Quran ini diriwayatkan dari Al-Hasan Ibn Ali, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bermimpi melihat Bani Umayyah melakukan hal tidak baik di atas mimbar. Setelah itu turun surat Al-Kautsar ayat 1 dan surat Al-Qadar ayat 1 sampai 3. Hikmahnya dari ayat ini yaitu mengajarkan kita untuk memperbanyak ibadah, memohon ampun, mendekatkan diri kepada Allah, dan memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan dalam hidup untuk mencapai keberkahan dan rahmatnya. Seperti itu. Lanjut ke slide berikutnya. Di slide ini kita disadarkan atas pentingnya nuzulul Al-Quran dan asbabun nuzul. Menyadari bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup yang penuh hikmah. Bagaimana memahami konteks turun dapat memperdalam penghayatan dan pemahaman ayat-ayatnya. Kita akan mudah ketika kita mengenal nuzul Quran dan asbabun nuzul untuk mengenalkan diri kita, sejauh mana kita paham ayat tersebut, dan ketika menghafal pun kita tahu bahwa ayat ini kayak gini gitu. Jadi semakin mudah untuk menghafal ketika kita mengetahui nuzul Quran dan asbabun nuzul. Lanjut ke slide berikutnya. Di slide ini merupakan hikmah dari nuzulul Quran dan asbabun nuzul. Yang pertama, nuzulul Quran mengajarkan kesabaran, keteguhan iman, bimbingan bagi umat Islam dalam menghadapi segala tantangan. Terutama Nabi Muhammad SAW tidak dapat melihat bagaimana ketika Nabi SAW menurunkan ayat atau berdakwah dengan ayat, Nabi Muhammad sampai dilempari kotoran, sampai dilempari batu,
untuk mendakwahkan ayat Al-Quran ini. Kemudian yang kedua, asbabun nuzul, mengajarkan pentingnya memahami kondisi dan situasi ayat-ayat diturunkan untuk mendapatkan makna yang lebih dalam. Bagaimana ketika surat Al-Hujurat diturunkan, kan di sana terkandung ayat-ayat yang menjelaskan tentang diri kita, bagaimana kita harus toleransi, bagaimana kita harus bersaudara dengan sesama muslim dengan baik, seperti itu. Lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita memasuki slide terakhir, yaitu kesimpulan, dimana kesimpulan ini yang menjadi patokan atau yang harus kita dalami dalam kehidupan kita, yaitu pentingnya mempelajari dan memahami Al-Quran dengan mengetahui sejarah turunnya dan konteks ayat-ayatnya sebagai petunjuk hidup. Saya sudah bilang di sebelumnya, ketika kita mengetahui nuzul Quran, asbabun nuzul, maka kita akan semakin takut kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah, semakin menjauhi larangannya, dan semakin kita meratapi atau mengetahui masalah-masalah yang ada di dalam hidup kita untuk kita selesaikan dengan kita membaca Al-Quran dan sebab-sebab diturunkannya, kemudian artinya, maka kita akan di sana akan dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam petunjuk Al-Quran, seperti itu. Oke, cukup sekian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih untuk semuanya. Thank you for watching. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.